Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 batalion OPM, menangkap 1 orang komandan batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Hasil melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah, kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo, atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Komandan Batalion Semut Merah DKI Yahukimo Lipet Sobolim terkapar dieksekusi barisan petembak jitu dari aparat gabungan elit TNI Polri, Kamis 6 November tahun 2024 kemarin. Menurut keterangan dari Sagas Operasi Damai Cartens, Jumat 7 November, aparat gabungan yang terdiri Damai Cartens, Brimob dan pasukan infanteri TNI mendapatkan laporan teror yang dilakukan Sobolim, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim, bersama 1 kompi pasukan melakukan teror di sejumlah pemukiman, termasuk sekolah, kesehatan hingga warga. Mereka terlibat dalam pembacokan terhadap 2 warga sipil, Bernior Telena 36 dan Soleman Ilu 30, di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI dengan luka serius dan kini dirawat di RSUD DKI. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran, menyisir lokasi. Kontak tembak sempat terjadi dan Lipet Sobolim tertembak dan ditinggalkan pasukannya. Pukul 19.55 WIB, Sobolim sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat IGD. Kamis 6 November, Sobolim dikenal licin, dia kerap berganti nama dan penyamaran saat melakukan operasi dan dalam pelariannya, yakni dari Lipet Sobolim, Cocor Sobolim, hingga Junior Bocor Sobolim. Adapun daftar kejahatan Sobolim yakni penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di Kampung KW Miling 63, Distrik Awibo, Pegunungan, Bintang 27 Agustus tahun 2023, yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas 27 Desember tahun 2023 di Kamp 33, Kampung KW, Distrik Awinbo, dan pekerja tambang ilegal bernama Ariston Kama 9 April tahun 2025 di Kampung KW, Distrik Awibon. Kaps Damai Cartens Brigjen Pol Dr. Faizal Ramdhani mengatakan, tindakan terhadap pelaku bersenjata merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia menambahkan, aparat keamanan akan
meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balasan dari kelompoknya. Pelaku dilumpuhkan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri dan sempat dilarikan ke RSUD DKI Yahukimo. Namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Beliem, Jalur 1, Distrik DKI. Korban bernama Benior Telena mengalami luka serius di pergelangan tangan, kepala, dan dada. Serta Soleman Ilu mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat, melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW, Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang pada tanggal 27 Agustus 2023 yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33 Kampung Tawe, Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo
Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. Dua warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan dua gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Hasil melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah, kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo, atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Komandan Batalion Semut Merah DKI Yahukimo Lipet Sobolim terkapar dieksekusi barisan petembak jitu dari aparat gabungan elit TNI Polri, Kamis 6 November tahun 2024 kemarin. Menurut keterangan dari Sagas Operasi Damai Cartens, Jumat 7 November, aparat gabungan yang terdiri Damai Cartens, Brimob dan pasukan infanteri TNI mendapatkan laporan teror yang dilakukan Sobolim, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim, bersama satu kompi pasukan melakukan teror di sejumlah pemukiman, termasuk sekolah, kesehatan hingga warga. Mereka terlibat dalam pembacokan terhadap 2 warga sipil, Bernior Telena 36 dan Soleman Ilu 30, di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI dengan luka serius dan kini dirawat di RSUD DKI. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran, menyisir lokasi. Kontak tembak sempat terjadi dan Lipet Sobolim tertembak dan ditinggalkan pasukannya. Pukul 19.55 WIB, Sobolim sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat IGD. Kamis 6 November, Sobolim dikenal licin, dia kerap berganti nama dan penyamaran saat melakukan operasi dan dalam pelariannya, yakni dari Lipet Sobolim, Cocor Sobolim, hingga Junior Bocor Sobolim. Adapun daftar kejahatan Sobolim yakni penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di Kampung KW Miling 63, Distrik Awibo, Pegunungan, Bintang 27 Agustus tahun 2023, yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas 27 Desember tahun 2023 di Kamp 33, Kampung KW, Distrik Awimbong, dan pekerja tambang ilegal bernama Ariston Kama 9 April tahun 2025 di Kampung KW, Distrik Awibon. Kaops Damai Cartens Brigjen Pol Dr. Faizal Ramdhani mengatakan, tindakan terhadap pelaku bersenjata merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia menambahkan, aparat keamanan akan meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balasan dari kelompoknya. Pelaku dilumpuhkan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri dan sempat dilarikan ke RSUD DKI Yahukimo, namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI. Korban bernama Bernior Telena mengalami luka serius di pergelangan tangan
kepala dan dada. Serta Soleman Ilu mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW, Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang pada tanggal 27 Agustus 2023 yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33 Kampung Tawe, Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans
Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan dua gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Hasil melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah, kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo, atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Komandan Batalion Semut Merah DKI Yahukimo Lipet Sobolim terkapar dieksekusi barisan petembak jitu dari aparat gabungan elit TNI Polri, Kamis 6 November tahun 2024 kemarin. Menurut keterangan dari Sagas Operasi Damai Cartens, Jumat 7 November, aparat gabungan yang terdiri Damai Cartens, Brimob dan pasukan infanteri TNI mendapatkan laporan teror yang dilakukan Sobolim, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim, bersama satu kompi pasukan melakukan teror di sejumlah pemukiman termasuk sekolah, kesehatan hingga warga. Mereka terlibat dalam pembacokan terhadap 2 warga sipil, Bernior Telena 36 dan Soleman Ilu 30, di Jalan Balim, Jalur 1. Distrik DKI dengan luka serius dan kini dirawat di RSUD DKI. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran, menyisir lokasi. Kontak tembak sempat terjadi dan Lipet Sobolim tertembak dan ditinggalkan pasukannya. Pukul 19.55 WIB, Sobolim sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat IGD. Kamis 6 November, Sobolim dikenal licin. Dia kerap berganti nama dan penyamaran saat melakukan operasi dan dalam pelariannya, yakni dari Lipet Sobolim, Cocor Sobolim, hingga Junior Bocor Sobolim. Adapun daftar kejahatan Sobolim yakni penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di kampung KW Mining 63, Distrik Awibot, Pegunungan, Bintang 27 Agustus tahun 2023, yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas 27 Desember tahun 2023 di Kamp 33, Kampung KW, Distrik Awimbong, dan pekerja tambang ilegal bernama Ariston Kama 9 April tahun 2025 di Kampung KW, Distrik Awibon. Kaops Damai Cartens Brigjen Pol Dr. Faizal Ramdhani mengatakan, tindakan terhadap pelaku bersenjata merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia menambahkan, aparat keamanan akan meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balasan dari kelompoknya. Pelaku dilumpuhkan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri dan sempat dilarikan ke RSUD DKI Yahukimo. Namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI. Korban bernama Bernior Telena mengalami luka serius di pergelangan tangan, kepala, dan dada. Serta Soleman Ilu mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang.
penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW, Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang, pada tanggal 27 Agustus 2023, yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33, Kampung KW, Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama, 9 April 2025. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut
Menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Hasil melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah, kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo, atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Komandan Batalion Semut Merah DKI Yahukimo Lipet Sobolim terkapar dieksekusi barisan petembak jitu dari aparat gabungan elit TNI Polri, Kamis 6 November tahun 2024 kemarin. Menurut keterangan dari Sagas Operasi Damai Cartens, Jumat 7 November, aparat gabungan yang terdiri Damai Cartens, Brimob dan pasukan infanteri TNI mendapatkan laporan teror yang dilakukan Sobolim, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim, bersama satu kompi pasukan melakukan teror di sejumlah pemukiman, termasuk sekolah, kesehatan hingga warga. Mereka terlibat dalam pembacokan terhadap 2 warga sipil, Bernior Telena 36 dan Soleman Ilu 30, di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI dengan luka serius, dan kini dirawat di RSUD DKI. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran, menyisir lokasi. Kontak tembak sempat terjadi, dan Lipet Sobolim tertembak dan ditinggalkan pasukannya. Pukul 19.55 WIB, Sobolim sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat IGD. Kamis 6 November, Sobolim dikenal licin, dia kerap berganti nama dan penyamaran saat melakukan operasi, dan dalam pelariannya, yakni dari Lipet Sobolim, Cocor Sobolim, hingga Junior Bocor Sobolim. Adapun daftar kejahatan Sobolim yakni penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di Kampung KW Miling 63, Distrik Awibot, Pegunungan, Bintang 27 Agustus tahun 2023, yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas 27 Desember tahun 2023 di Kamp 33, Kampung KW, Distrik Awimbong, dan pekerja tambang ilegal bernama Ariston Kama 9 April tahun 2025 di Kampung KW, Distrik Awibon. Kaops Damai Cartens Brigjen Pol Dr. Faizal Ramdhani mengatakan, tindakan terhadap pelaku bersenjata merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia menambahkan, aparat keamanan akan meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balasan dari kelompoknya. Pelaku dilumpuhkan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri dan sempat dilarikan ke RSUD DKI Yahukimo, namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI. Korban bernama Bernior Telena mengalami luka serius di pergelangan tangan, kepala, dan dada. Serta Soleman Ilu mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat, melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang pada tanggal 27 Agustus 2023 yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33, Kampung KW, Distrik Awirom.
pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama, 9 April 2025. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Hasil melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah,
kelompok kriminal bersenjata wilayah Yaukimo atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Komandan Batalion Semut Merah DKI Yaukimo Lipet Sobolim terkapar dieksekusi barisan petembak jitu dari aparat gabungan elit TNI Polri, Kamis 6 November tahun 2024 kemarin. Menurut keterangan dari Sagas Operasi Damai Kartens, Jumat 7 November, aparat gabungan yang terdiri Damai Kartens, Brimob dan pasukan infanteri TNI mendapatkan laporan teror yang dilakukan Sobolim, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim, bersama satu kompi pasukan melakukan teror di sejumlah pemukiman termasuk sekolah, kesehatan hingga warga. Mereka terlibat dalam pembacokan terhadap dua warga sipil, Bernior Telena 36 dan Soleman Ilu 30, di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI dengan luka serius dan kini dirawat di RSUD DKI. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran, menyisir lokasi. Kontak tembak sempat terjadi dan Lipet Sobolim tertembak dan ditinggalkan pasukannya. Pukul 19.55 WIB, Sobolim sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat IGD. Kamis 6 November, Sobolim dikenal licin, dia kerap berganti nama dan penyamaran saat melakukan operasi, dan dalam pelariannya, yakni dari Lipet Sobolim, Cocor Sobolim, hingga Junior Bocor Sobolim. Adapun daftar kejahatan Sobolim yakni penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di Kampung KW Mining 63, Distrik Awibon, Pegunungan, Bintang 27 Agustus tahun 2023, yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas 27 Desember tahun 2023 di Kamp 33, Kampung KW, Distrik Awimbong, dan pekerja tambang ilegal bernama Ariston Kama 9 April tahun 2025 di Kampung KW, Distrik Awibon. Kaps Damai Kartens Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani mengatakan, tindakan terhadap pelaku bersenjata merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia menambahkan, aparat keamanan akan meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balasan dari kelompoknya. Pelaku dilumpuhkan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri dan sempat dilarikan ke RSUD DKI Yaukimo. Namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI. Korban bernama Bernior Telena mengalami luka serius di pergelangan tangan, kepala, dan dada. Serta Soleman Ilu mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat, melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang pada tanggal 27 Agustus 2023 yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambak bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33, Kampung KW, Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo.
Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan satu kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. Dua warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan dua gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan satu kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. Dua warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan dua gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Hasil melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah, kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo, atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Komandan Batalion Semut Merah DKI Yahukimo Lipet Sobolim terkapar dieksekusi barisan petembak jitu dari aparat gabungan elit TNI Polri, Kamis 6 November tahun 2024 kemarin. Menurut keterangan dari Sagas Operasi Damai Cartens, Jumat 7 November, aparat gabungan yang terdiri Damai Cartens,
Bremon dan pasukan infanteri TNI mendapatkan laporan teror yang dilakukan Sobolim. Lipet Sobolim alias Tocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim bersama satu kompi pasukan melakukan teror di sejumlah pemukiman termasuk sekolah, kesehatan hingga warga. Mereka terlibat dalam pembacokan terhadap dua warga sipil, Bernior Telena 36 dan Soleman Ilu 30, di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI dengan luka serius dan kini dirawat di RSUD DKI. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran, menyisir lokasi. Kontak tembak sempat terjadi dan Lipet Sobolim tertembak dan ditinggalkan pasukannya. Pukul 19.55 WIB, Sobolim sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat IGD. Kamis 6 November, Sobolim dikenal licin, dia kerap berganti nama dan penyamaran saat melakukan operasi, dan dalam pelariannya, yakni dari Lipet Sobolim, Tocor Sobolim, hingga Junior Bocor Sobolim. Adapun daftar kejahatan Sobolim yakni penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di kampung KW Miling 63, Distrik Awibot, Pegunungan, Bintang 27 Agustus tahun 2023, yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas 27 Desember tahun 2023 di Kamp 33, Kampung KW, Distrik Awimbong, dan pekerja tambang ilegal bernama Ariston Kama 9 April tahun 2025 di Kampung KW, Distrik Awibon. Kaps Damai Cartens Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani mengatakan, tindakan terhadap pelaku bersenjata merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia menambahkan, aparat keamanan akan meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balasan dari kelompoknya. Pelaku dilumpuhkan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri dan sempat dilarikan ke RSUD DKI Yahukimo. Namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI. Korban bernama Bernior Telena mengalami luka serius di pergelangan tangan, kepala, dan dada. Serta Soleman Ilu mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang pada tanggal 27 Agustus 2023 yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33, Kampung KW, Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur.
Dua warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan dua gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Operasi senyap elit TNI Polri, pukul mundur 2 batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 batalion OPM, menangkap 1 orang komandan batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Hasil melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah, kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo, atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Komandan Batalion Semut Merah DKI Yahukimo Lipet Sobolim terkapar dieksekusi barisan petembak jitu dari aparat gabungan elit TNI Polri, Kamis 6 November tahun 2024 kemarin. Menurut keterangan aparat gabungan yang terdiri Damai Cartens, Brimob dan pasukan infanteri TNI, pasukan melakukan teror di sejumlah pemukiman termasuk sekolah, kesehatan hingga warga. Mereka terlibat dalam pembacokan terhadap 2 warga sipil, Bernior Telena 36 dan Soleman Ilu 30. Di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI dengan luka serius dan kini dirawat di RSUD DKI.
Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran, menyisir lokasi. Kontak tembak sempat terjadi, dan Lipet Sobolim tertembak dan ditinggalkan pasukannya. Pukul 19.55 WIB, Sobolim sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat IGD. Kamis 6 November, Sobolim dikenal licin, dia kerap berganti nama dan penyamaran saat melakukan operasi, dan dalam pelariannya, yakni dari Lipet Sobolim, Cocor Sobolim, hingga Junior Bocor Sobolim. Adapun daftar kejahatan Sobolim yakni penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di Kampung KW Miling 63, Distrik Awibot, Pegunungan, Bintang 27 Agustus tahun 2023, yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas 27 Desember tahun 2023 di Kamp 33, Kampung KW, Distrik Awimbong, dan pekerja tambang ilegal bernama Ariston Kama 9 April tahun 2025 di Kampung KW, Distrik Awibon. Kaps Damai Cartans Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani mengatakan, tindakan terhadap pelaku bersenjata merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia menambahkan, aparat keamanan akan meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balasan dari kelompoknya. Pelaku dilumpuhkan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri dan sempat dilarikan ke RSUD DKI Yahukimo. Namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Beliem, pergelangan tangan, kepala, dan dada. Serta Soleman Ilu mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat, melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang pada tanggal 27 Agustus 2023 yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33 Kampung KW Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah.
Ia mengatakan Supi Pogau merupakan danyon duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan dua gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 batalion OPM, menangkap 1 orang komandan batalion Nabire dan 1 danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan danyon duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Hasil melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah, kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo, atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Komandan Batalion Semut Merah DKI Yahukimo Lipet Sobolim terkapar dieksekusi barisan petembak jitu dari aparat gabungan elit TNI Polri, Kamis 6 November tahun 2024 kemarin. Menurut keterangan dari Sagas Operasi Damai Cartens, Jumat 7 November, aparat gabungan yang terdiri Damai Cartens, Brimob dan pasukan infanteri TNI mendapatkan laporan teror yang dilakukan Sobolim, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim, bersama 1 kompi pasukan melakukan teror di sejumlah pemukiman termasuk sekolah, kesehatan hingga warga. Mereka terlibat dalam pembacokan terhadap 2 warga sipil, Bernior Telena 36 dan Soleman Ilu 30, di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI dengan luka serius dan kini dirawat di RSUD DKI. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran, menyisir lokasi. Kontak tembak sempat terjadi dan Lipet Sobolim tertembak dan ditinggalkan pasukannya. Pukul 19.55 WIB, Sobolim sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat IGD. Kamis 6 November, Sobolim dikenal licin, dia kerap berganti nama dan penyamaran saat melakukan operasi, dan dalam pelariannya, yakni dari Lipet Sobolim, Cocor Sobolim, hingga Junior Bocor Sobolim. Adapun daftar kejahatan Sobolim yakni
penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di Kampung KW Miling 63, Distrik Awibon, Pegunungan, Bintang 27 Agustus tahun 2023, yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas 27 Desember tahun 2023 di Kamp 33, Kampung KW, Distrik Awibon, dan pekerja tambang ilegal bernama Ariston Kama 9 April tahun 2025 di Kampung KW, Distrik Awibon. Kaps Damai Cartens Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani mengatakan, tindakan terhadap pelaku bersenjata merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia menambahkan, aparat keamanan akan meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balasan dari kelompoknya. Pelaku dilumpuhkan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri dan sempat dilarikan ke RSUD DKI Yahukimo. Namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Beliem, Jalur 1, Distrik DKI. Korban bernama Benior Telena mengalami luka serius di pergelangan tangan, kepala, dan dada. Serta Soleman Ilu mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat, melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang pada tanggal 27 Agustus 2023 yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33, Kampung KW, Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adar Masinaga bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara
Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Operasi senyap elit TNI Polri, pukul mundur 2 batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 batalion OPM, menangkap 1 orang komandan batalion Nabire dan 1 danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Hasil melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah, kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo, atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Komandan Batalion Semut Merah DKI Yahukimo Lipet Sobolim terkapar dieksekusi barisan petembak jitu dari aparat gabungan elit TNI Polri, Kamis 6 November tahun 2024 kemarin. Menurut keterangan dari Sagas Operasi Damai Cartens, Jumat 7 November, aparat gabungan yang terdiri Damai Cartens, Brimob dan pasukan infanteri TNI mendapatkan laporan teror yang dilakukan Sobolim, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim, bersama 1 kompi pasukan melakukan teror di sejumlah pemukiman, termasuk sekolah, kesehatan hingga warga. Mereka terlibat dalam pembacokan terhadap 2 warga sipil, Bernior Telena 36 dan Soleman Ilu 30, di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI dengan luka serius, dan kini dirawat di RSUD DKI. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran, menyisir lokasi. Kontak tembak sempat terjadi, dan Lipet Sobolim tertembak dan ditinggalkan pasukannya. Pukul 19.55 WIB, Sobolim sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat IGD. Kamis 6 November, Sobolim dikenal licin, dia kerap berganti nama dan penyamaran saat melakukan operasi, dan dalam pelariannya, yakni dari Lipet Sobolim, Cocor Sobolim, hingga Junior Bocor Sobolim. Adapun daftar kejahatan Sobolim yakni penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di Kampung KW Miling 63, Distrik Awibot, Pegunungan, Bintang 27 Agustus tahun 2023, yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas 27 Desember tahun 2023 di Kamp 33, Kampung KW, Distrik Awinbon, dan pekerja tambang ilegal bernama
Ariston Kama 9 April tahun 2025 di Kampung KW, Distrik Awibon. Kaps Damai Chartens Brigjen Pol Dr. Faizal Ramadhani mengatakan, tindakan terhadap pelaku bersenjata merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia menambahkan, aparat keamanan akan meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balasan dari kelompoknya. Pelaku dilumpuhkan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri dan sempat dilarikan ke RSUD DKI Yahukimo. Namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Beliem, Jalur 1, Distrik DKI. Korban bernama Benior Telena mengalami luka serius di pergelangan tangan, kepala, dan dada. Serta Soleman Ilu mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat, melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW, Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang, pada tanggal 27 Agustus 2023, yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambak bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33 Kampung Tawe, Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Chartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Chartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Chartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma.
Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Hasil melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah, kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo, atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Komandan Batalion Semut Merah DKI Yahukimo Lipet Sobolim terkapar dieksekusi barisan petembak jitu dari aparat gabungan elit TNI Polri, Kamis 6 November tahun 2024 kemarin. Menurut keterangan dari Sagas Operasi Damai Cartens, Jumat 7 November, aparat gabungan yang terdiri Damai Cartens, Brimob dan pasukan infanteri TNI mendapatkan laporan teror yang dilakukan Sobolim, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim, bersama 1 kompi pasukan melakukan teror di sejumlah pemukiman, termasuk sekolah, kesehatan hingga warga. Mereka terlibat dalam pembacokan terhadap 2 warga sipil, Bernior Telena 36 dan Soleman Ilu 30, di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI dengan luka serius dan kini dirawat di RSUD DKI. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran, menyisir lokasi. Kontak tembak sempat terjadi dan Lipet Sobolim tertembak dan ditinggalkan pasukannya. Pukul 19.55 WIB, Sobolim sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat IGD. Kamis 6 November, Sobolim dikenal licin, dia kerap berganti nama dan penyamaran saat melakukan operasi dan dalam pelariannya, yakni dari Lipet Sobolim, Cocor Sobolim, hingga Junior Bocor Sobolim. Adapun daftar kejahatan Sobolim yakni penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di Kampung KW Miling 63, Distrik Awibon, Pegunungan, Bintang 27 Agustus tahun 2023, yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas 27 Desember tahun 2023 di Kamp 33, Kampung KW, Distrik Awimbong, dan pekerja tambang ilegal bernama Ariston Kama 9 April tahun 2025 di Kampung KW, Distrik Awibon. Kaops Damai Cartens Brigjen Pol Dr. Faizal Ramdhani mengatakan, tindakan terhadap pelaku bersenjata merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia menambahkan, aparat keamanan akan
meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balasan dari kelompoknya. Pelaku dilumpuhkan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri dan sempat dilarikan ke RSUD DKI Yahukimo. Namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Beliem, Jalur 1, Distrik DKI. Korban bernama Benior Telena mengalami luka serius di pergelangan tangan, kepala, dan dada. Serta Soleman Ilu mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat, melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW, Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang pada tanggal 27 Agustus 2023 yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambak bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33 Kampung Tawe Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua.
Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 batalion OPM, menangkap 1 orang komandan batalion Nabire dan 1 danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari batalion Semut Merah yang dipimpin danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Hasil melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah, kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo, atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Komandan Batalion Semut Merah DKI Yahukimo Lipet Sobolim terkapar dieksekusi barisan petembak jitu dari aparat gabungan elit TNI Polri, Kamis 6 November tahun 2024 kemarin. Menurut keterangan dari Sagas Operasi Damai Cartens, Jumat 7 November, aparat gabungan yang terdiri Damai Cartens, Brimob dan pasukan infanteri TNI mendapatkan laporan teror yang dilakukan Sobolim, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim, bersama 1 kompi pasukan melakukan teror di sejumlah pemukiman, termasuk sekolah, kesehatan hingga warga. Mereka terlibat dalam pembacokan terhadap 2 warga sipil, Bernior Telena 36 dan Soleman Ilu 30, di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI dengan luka serius dan kini dirawat di RSUD DKI. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran, menyisir lokasi. Kontak tembak sempat terjadi dan Lipet Sobolim tertembak dan ditinggalkan pasukannya. Pukul 19.55 WIB, Sobolim sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat IGD. Kamis 6 November, Sobolim dikenal licin, dia kerap berganti nama dan penyamaran saat melakukan operasi, dan dalam pelariannya, yakni dari Lipet Sobolim, Cocor Sobolim, hingga Junior Bocor Sobolim. Adapun daftar kejahatan Sobolim yakni penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di Kampung KW Mining 63, Distrik Awibot, Pegunungan, Bintang 27 Agustus tahun 2023, yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas 27 Desember tahun 2023 di Kamp 33, Kampung KW, Distrik Awinbon, dan pekerja tambang ilegal bernama Ariston Kama 9 April tahun 2025 di Kampung KW, Distrik Awibon. Kaops Damai Cartens Brigjen Pol Dr. Faizal Ramdhani mengatakan, tindakan terhadap pelaku bersenjata merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia menambahkan, aparat keamanan akan meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balasan dari kelompoknya. Pelaku dilakukan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri
dan sempat dilarikan ke RSUD DKI Yahukimo. Namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Beliem, Jalur 1, Distrik DKI. Korban bernama Benior Telena mengalami luka serius di pergelangan tangan, kepala, dan dada. Serta Soleman Ilu mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW, Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang pada tanggal 27 Agustus 2023 yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33 Kampung KW, Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari BRI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalimah, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur.
Dua warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan dua gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Hasil melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah, kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo, atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Komandan Batalion Semut Merah DKI Yahukimo Lipet Sobolim terkapar dieksekusi barisan petembak jitu dari aparat gabungan elit TNI Polri, Kamis 6 November tahun 2024 kemarin. Menurut keterangan dari Sagas Operasi Damai Cartens, Jumat 7 November, aparat gabungan yang terdiri Damai Cartens, Brimob dan pasukan infanteri TNI mendapatkan laporan teror yang dilakukan Sobolim, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim, bersama satu kompi pasukan melakukan teror di sejumlah pemukiman termasuk sekolah, kesehatan hingga warga. Mereka terlibat dalam pembacokan terhadap dua warga sipil, Bernior Telena 36 dan Soleman Ilu 30, di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI dengan luka serius dan kini dirawat di RSUD DKI. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran, menyisir lokasi. Kontak tembak sempat terjadi dan Lipet Sobolim tertembak dan ditinggalkan pasukannya. Pukul 19.55 WIB, Sobolim sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat IGD. Kamis 6 November, Sobolim dikenal licin, dia kerap berganti nama dan penyamaran saat melakukan operasi, dan dalam pelariannya, yakni dari Lipet Sobolim, Cocor Sobolim, hingga Junior Bocor Sobolim. Adapun daftar kejahatan Sobolim yakni penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di Kampung KW Miling 63, Distrik Awibon, Pegunungan, Bintang 27 Agustus tahun 2023, yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas 27 Desember tahun 2023 di Kamp 33, Kampung KW, Distrik Awinbon, dan pekerja tambang ilegal bernama Ariston Kama 9 April tahun 2025 di Kampung KW, Distrik Awibon. Kaps Damai Cartens Brigjen Pol Dr. Faizal Ramdhani mengatakan, tindakan terhadap pelaku bersenjata merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia menambahkan, aparat keamanan akan meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balasan dari kelompoknya. Pelaku dilumpuhkan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri dan sempat dilarikan ke RSUD DKI Yahukimo, namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI. Korban bernama Bernior Telena mengalami luka serius di pergelangan tangan, kepala, dan dada. Serta Soleman Ilu
mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat, melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW, Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang pada tanggal 27 Agustus 2023 yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33 Kampung KW, Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga, bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan kesiapsiagaan personel dalam melindungi masyarakat dari ancaman KKB, ujar Kombes Adarma. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans
Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan dua gembong OPM ini menurut Kasagas Ops Damai Cartens, Brigjen Faizal Ramdhani, Jumat tanggal 7 November merupakan operasi gabungan, kecepatan dan kecermatan di lapangan. Ditambahkan Wakaops Damai Cartens Kombes Pol Adarma Sinaga bahwa keberhasilan ini merupakan hasil koordinasi cepat antara Satgas Damai Cartens, Polres Yahukimo, dan Brimob Polda Papua. Begitu laporan pembacokan diterima, tim langsung merespons cepat di lapangan. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku berhasil dilumpuhkan. Ini menunjukkan melakukan penegakan hukum terhadap Komandan Batalion Semut Merah, kelompok kriminal bersenjata wilayah Yahukimo, atas nama Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim. Komandan Batalion Semut Merah DKI Yahukimo Lipet Sobolim terkapar dieksekusi barisan petembak jitu dari aparat gabungan elit TNI Polri, Kamis 6 November tahun 2024 kemarin. Menurut keterangan dari Sagas Operasi Damai Cartens, Jumat 7 November, aparat gabungan yang terdiri Damai Cartens, Brimob dan pasukan infanteri TNI mendapatkan laporan teror yang dilakukan Sobolim, Lipet Sobolim alias Cocor Sobolim alias Junior Bocor Sobolim, bersama satu kompi pas 16 dan Soleman Ilu 30, di Jalan Balim, Jalur 1. Distrik DKI dengan luka serius dan kini dirawat di RSUD DKI. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran, menyisir lokasi. Kontak tembak sempat terjadi dan Lipet Sobolim tertembak dan ditinggalkan pasukannya. Pukul 19.55 WIB, Sobolim sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat IGD. Kamis 6 November, Sobolim dikenal licin. Dia kerap berganti nama dan penyamaran saat melakukan operasi, dan dalam pelariannya, yakni dari Lipet Sobolim, Cocor Sobolim, hingga Junior Bocor Sobolim. Adapun daftar kejahatan Sobolim yakni penyerangan terhadap pekerja tambang ilegal di kampung KW Miling 63, Distrik Awibot, Pegunungan, Bintang 27 Agustus tahun 2023, yang menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya. Pembunuhan terhadap pekerja tambang ilegal bernama Anas 27 Desember tahun 2023 di Kamp 33, Kampung KW, Distrik Awinbon, dan pekerja tambang ilegal bernama Ariston Kama 9 April tahun 2025 di Kampung KW, Distrik Awibon. Kaops Damai Cartens Brigjen Pol Dr. Faizal Ramdhani mengatakan, tindakan terhadap pelaku bersenjata merupakan bagian dari penegakan hukum yang tegas dan terukur. Ia menambahkan, aparat keamanan akan meningkatkan kewaspadaan di seluruh pos pengamanan untuk mengantisipasi kemungkinan aksi balasan dari kelompoknya. Pelaku dilumpuhkan secara tegas dan terukur saat berusaha melarikan diri dan sempat dilarikan ke RSUD DKI Yahukimo, namun dinyatakan meninggal dunia saat tiba di instalasi gawat darurat. Keberhasilan ini bermula dari aksi penganiayaan terhadap masyarakat pendatang di Jalan Balim, Jalur 1, Distrik DKI. Korban bernama Benior Telena mengalami luka serius di pergelangan tangan, kepala, dan dada. Serta Soleman Ilu mengalami luka senjata tajam di punggung sebelah kiri. Menindaklanjuti laporan warga, tim gabungan langsung bergerak cepat melakukan penyisiran dan pengejaran. Dalam waktu kurang dari 2 jam, pelaku utama berhasil ditemukan dan ditindak dengan tegas. Lipet Sobolim diketahui memiliki rekam jejak yang sangat panjang dalam serangkaian aksi kekerasan bersenjata, termasuk penyerangan dan pembunuhan terhadap pekerja tambang di wilayah Pegunungan Bintang. Penyerangan terhadap pekerja tambang di Kampung KW Mining 63, Distrik Awirom, Pegunungan Bintang pada tanggal 27 Agustus 2023 yang telah menewaskan 2 orang dan melukai 5 lainnya.
Pembunuhan terhadap pekerja tambak bernama Anas pada tanggal 27 Desember 2023 di Camp 33 Kampung Tawe, Distrik Awirom. Pembunuhan terhadap pekerja tambang bernama Ariston Kama 9 April 2025. Operasi Senyap Elit TNI Polri, pukul mundur 2 Batalion OPM, tangkap dan tembak 2 komandannya. Operasi senyap dan baku tembak terjadi antara Elit TNI Polri versus OPM selama 2 hari dari 5 hingga tanggal 6 November di 2 tempat berbeda di wilayah Papua. Dalam operasi aparat gabungan yang terdiri dari Brimob, Infanteri TNI dan Polda Papua ini, petugas memukul mundur 2 Batalion OPM, menangkap 1 orang komandan Batalion Nabire dan 1 Danyon Yahukimo. Kronologi penyerbuan di Yahukimo bermula dari laporan warga terkait serbuan 1 kompi pasukan dari Batalion Semut Merah yang dipimpin Danyon Kodap Yahukimo Mayor Lipet Sobolim pada tanggal 6 November pukul 19.55 waktu Indonesia Timur. 2 warga menjadi korban yakni Bernior Telena dan Soleman Ilu di Jalan Baliem, Jalur 1, Distrik DKI yang kini dirawat di RSUD DKI. Aparat langsung bergerak dan terjadi baku tembak, puluhan serdaru OPM kabur, sementara seorang tertembak yang diketahui bernama Lipet Sobolim. Danyon OPM andalan Ekius Kobak ini sempat dilarikan ke RSUD DKI namun meninggal dalam perawatan akibat luka tembak. Sementara dari Nabire, penebar teror di sepanjang Trans Nabire Intan Jaya Mayor Supi Pogau ditangkap. Menurut keterangan Faizal, Jumat tanggal 7 November tahun 2025, Komandan Batalion OPM Duga bernama Jayainus Pogau alias Supi Pogau ditangkap di Pasar Kalibobo, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Ia mengatakan Supi Pogau merupakan Danyon Duga, namun beroperasi di wilayah Nabire dan Intan Jaya kelompok separatis pimpinan Brigjen Aibon Kogoya. Penangkapan 2 gembong OPM ini menurut